2, 3, suara dicoba, cek sound teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Cuma daftar sudah aja ya, Kak bisa, baik. Pak. Saya sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya. Kurang jelas Mas suaranya. Tes 1, 2, 3, suara saya kurang kenceng teman-teman. Masih. Ya. Kurang kencang. Oke, masih kurang kenceng ya? Masih kurang besar, Pak. Udah Pak, kencang. Oh, sudah ya. Berarti teman-teman yang kurang kenceng sepertinya volumenya kurang dikencengin nih. Coba. Kencang di sini, Pak. Volume handphonenya paling. Nah, bisa jadi ya. Baik, teman-teman semuanya. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mana aktivitas selama liburan kemarin, teman-teman semuanya? Alhamdulillah lancar. Aman. Bahagia. Gak ada yang Paket merayap. ada yang kejebak macet ya? Ada yang kejebak macet gak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semuanya. Semoga bulan Ramadan yang kemarin kita sudah lalui, kita bisa mendapatkan hikmah dari semuanya. Mas Diki wajahnya nggak kelihatan ya? Kembali pada Ramadan berikutnya. Kameranya. Wajah saya nggak kelihatan. Kameranya nggak kelihatan. Yang mana ya? Sama jemoren. Jadi saya nggak kelihatan nih. Sudah. Baik teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman yang malam hari ini hadir, siapa yang baru pertama kali ikut kelas malam hari ini? Yang pertama kali ikut coba ketik angka 1 di kolom komentar yuk. Yang sudah berulang kali ikut kelas saya coba ketik angka 2 di kolom komentar. Oke, banyak ya yang baru pertama hadir dan juga banyak para sudah pernah ikut belajar. Malam hari ini belajar kembali. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas atensinya yang lusa. Tadi kita sudah dibuka sama Bu Novita ya dengan berdoa teman-teman semuanya. Nah, malam hari ini topiknya adalah tentang TikTok ya, di mana nanti teman-teman akan belajar tentang apa sih itu TikTok dan bagaimana cara teman-teman semuanya untuk memanfaatkan TikTok sebagai sarana teman-teman untuk berjualan khususnya. Tapi saya cek dulu, kira-kira dari teman-teman yang malam hari ini hadir, siapa yang di sini sudah punya akun TikTok? Yang sudah punya, ketik sudah. Yang belum, ketik belum di kolom komentar. Yuk. Wih, banyak ya yang sudah punya ya teman-teman ya. Mantap. Oke. Oke, saya sudah bikin tadi sore. Oke. Baik, teman-teman, sudah, wis, keren ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang TikTok, tapi khususnya kita ngomongin tentang hal basic di mana teman-teman saya meyakini teman-teman yang malam hari ini hadir kita sama-sama mulai dari awal untuk belajarnya. Oke, teman-teman? Baik. Nah, sebelum kita nanti praktek, ya, nanti di sini saya akan memberikan satu informasi dulu kepada teman-teman semuanya. Kenapa sih teman-teman di sini harus mengoptimalkan TikTok saat ini, oke? Saya sudah berapa kali punya TikTok tapi tiba-tiba suka diblokir. Kenapa ya? Nah, kira-kira kenapa diblokir itu? Coba cek postingannya apa nih yang biasanya diposting sehingga terblokir. Oke, teman-teman. Sebentar, ini kenapa banyak yang bilang mikrofon saya kecil ya? Tes 1 2 cek. Keras kok, Pak. Keras ya? Ya. Oke, siap. Baik teman-teman, saya akan share screen dulu untuk materinya teman-teman. Jadi nanti pada saat materinya saya mulai, maka di sini untuk kolom mikrofon saya mute dulu teman-teman ya, supaya nanti tidak terganggu pada saat saya menjelaskan materinya. Baik, nah sambil saya menjelaskan materinya, teman-teman nanti bisa untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi TikTok ya, karena malam hari kita akan belajar bagaimana cara membuat akun TikTok dan bagaimana nanti caranya teman-teman untuk membuat akun TikTok Shop. Oke, teman-teman. Yes, saya akan coba share screen dan saya minta atensinya apakah sudah terlihat nih share screen saya sebentar. Oke, cek dulu sudah terlihat belum teman-teman? Sudah. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Sudah. Baik teman-teman, saya minta izin saya mute dulu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa berinteraksi menggunakan kolom chatting sementara teman-teman.
Oke, sesi pertanyaan nanti tetap akan saya buka di akhir acara. Oke. Yes, teman-teman, kita mulai untuk belajar kita malam hari ini. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya dengan Diki Josh yang malam hari ini membawakan langsung kelas ini untuk teman-teman semuanya. Saya adalah founder dari kelas.dikijosh.id, di mana platform ini adalah platform pembelajaran bagi teman-teman semuanya yang belajar tentang digital. Kita memiliki visi, teman-teman. Visi kita adalah membentuk sumber daya manusia untuk bertumbuh di era digital. Kelas ini sudah kita bangun sejak 1 tahun yang lalu, di mana atas dasar karena negara kita kena pandemi, banyak sekali mungkin dari kita yang mengalami untuk kerja dari rumah, bahkan dirumahkan, kan banyak juga bisnis yang gulung tikar gara-gara belum siap dengan yang namanya perubahan. Adanya serta bisa memahami nih apa itu digital, bagaimana perlakuannya. Ke depan, teman-teman tinggal memutuskan kira-kira platform digital apa yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menumbuh kembangkan bisnis teman saat ini. Alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih daripada 50.000 alumni yang belajar bersama-sama dengan kita setiap Senin, Selasa, dan Rabu. Khusus Senin dan hari Selasa, topiknya adalah tentang belajar digital, di mana teman-teman pasti akan praktek. Seperti hari ini topiknya tentang TikTok, kita akan bicara membuat akun TikTok, bagaimana cara untuk membuat akun TikTok Shop. Besok topik kita juga berbeda dan di situ teman-teman akan praktek juga. Khusus hari teman-teman topiknya adalah tentang bisnis. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapat satu insan bisnis bisa hadir juga di hari Rabu. Dan biasanya kita juga tambahan di hari Kamis nih teman-teman. Tapi kalau Kamis sendiri jadwalnya tentatif ya. Kita belum pasti jadwalnya. Biasanya kita informasikan pada saat kita memang kelas di hari Kamis. Kemudian saya juga salah satu instruktur internasional dari aplikasi KineMaster. Ini adalah aplikasi editing video yang berasal dari Korea. Saya termasuk Bu Novita yang malam hari ini mendampingi saya adalah salah satu perwakilan yang ada di Indonesia. Kemudian lini bisnis saya sendiri teman-teman, saya bergerak di bidang digital agency. Saya membantu beberapa UMKM, beberapa perusahaan untuk mulai mendigitalkan bisnis mereka. Teman-teman, salam kenal dari saya. Mudah-mudahan perkenalan kita malam hari ini membawakan untuk kita semuanya. Amin. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yes. Pakai headset biar jelas ya. Oke, teman-teman. Nah, ngomongin tentang TikTok, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat TikTokers. Betul ya, teman-teman ya? Sudah tidak asing nih dengan kalimat ini. Tapi apa sih istilah yang benar untuk TikToker sendiri? Jadi kalau saya coba cari di Wikipedia sendiri, teman-teman, sebenarnya kali ini tidak ada, teman-teman ya. Kalimat ini adalah istilah yang biasa kita utarakan kepada semua orang yang menggunakan aplikasi TikTok. Ya, baik itu hanya sebagai penonton ataupun sebagai konten kreator yang ada di TikTok. Kebanyakan dari kita menyebut dengan TikTokers. Istilah ini berbeda nih sama YouTubers. Nah, YouTubers sama TikTokers beda maknanya, teman-teman. Kalau YouTubers apa? Besok saya jelaskan di kelas kedua. Oke, teman-teman. Selanjutnya, apa sih tujuan teman-teman bermain TikTok? Yuk, coba saya minta interaksi teman-teman ya, yang malam hari ini hadir. Apa tujuan teman-teman untuk bermain TikTok? Coba tuliskan di kolom komentar. Yuk. Nah, hiburan, hiburan semua ya. Healing berarti ya. Berarti healing nih, buat healing nih ya. Oke. Lihat video lucu, promosi, ingin kreasi, cari cuan. Oke. Cara FYP, hiburan. Oke, pengen punya penghasilan, bisnis, hiburan doang. Oke, berarti healingnya teman-teman cukup sepertinya ya. Oke. Marketing produk, berkreasi. Share dakwah, mantap. Oke, dagang informasi, siap, cari promosi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas atensi teman-teman semuanya. Nah, pada umumnya, apa sih teman-teman tujuan orang itu bermain TikTok? Oke, yang pertama teman-teman, ingin terkenal. Nah, siapa nih teman-teman yang kepingin terkenal? Yang ingin dikenal sama seluruh penduduk di muka bumi. Nah, teman-teman, salah satu platform yang bisa dipakai adalah TikTok. Banyak artis-artis bermunculan. Betul ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering nonton televisi, banyak sekali artis dari TikTok yang saat ini bisa dikenal sama banyak orang gara-gara platform ini. Jadi sekarang era seperti sekarang ini teman-teman, kalau teman-teman ingin dikenal banyak orang, banyak.
Banyak caranya. Salah satunya adalah dengan media TikTok ini. Teman-teman, jadi nggak perlu serep dulu ya. Kalau dulu teman-teman ingin jadi artis, perlu casting dulu, ya perlu masuk rumah produksi dulu, perlu masuk model dulu. Kalau sekarang nggak perlu, teman-teman. Ya, teman-teman cukup platform ini dengan konten yang menarik, dengan konten yang bermanfaat untuk orang lain, maka teman-teman bisa cepat untuk terkenal. Yang nomor 2, tempat berekspresi. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang memiliki bakat sejak lahir. Contoh, teman-teman sejak lahir sudah bisa gambar. Teman-teman sejak lahir sudah punya suara yang bagus, teman-teman. Maka teman-teman bisa mengekspresikan itu semua di media ini. Ya. Jadi pada teman-teman sudah memiliki satu bakat, jangan dipendem, teman-teman. Tapi share-lah di media TikTok ini. Yang ketiga, proaktif. Nah, ini ya, bagi teman-teman yang memang fokusnya ke TikTok ini untuk mendapatkan cuan yang besar atau cuan yang cukup cepat, maka teman-teman manfaatkan platform TikTok ini. Karena dengan menggunakan media TikTok ini, teman-teman bisa efektif. Kenapa kok saya bilang efektif, teman-teman? Karena konten yang teman-teman upload itu bisa secara periodik akan ditampilkan sama TikTok. Jadi kalau ngomongin algoritma ya, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah bahasa pemrograman yang ada di dalam TikTok sendiri. Ya, yang mana fungsinya dia adalah menyeleksi video untuk ditampilkan kepada orang-orang yang akan menonton video sejenis. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini memang mengandalkan TikTok, maka media promosi teman-teman itu bisa secara periodik nanti akan ditayangkan kembali sama TikTok. Jadi bukan hanya video-video terbaru, kemungkinan akan naik lagi, teman-teman. Oke. Selanjutnya, membagi ilmu. Nah, ini ya, bagi teman-teman yang malam hari ini sudah banyak banget ilmu yang dimiliki, mungkin teman-teman di sini punya keahlian menguasai 3 bahasa, contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, sama bahasa Madura. Nah, teman-teman bisa tuh berbagi ilmu tentang sharing tentang bahasa. Atau teman-teman di sini memiliki keahlian lain, ahli di bidang teknik, ahli di bidang matematika contohnya. Teman-teman bisa berbagi semua miliki saat ini di platform TikTok ini. Oke, teman-teman. Dan berikutnya yang terakhir adalah dapat penghasilan. Yes, jelas banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini dapat cuan, pasti tambah, betul ya. Mungkin di awal teman-teman hanya cari hiburan, tapi kalau teman-teman dapat penghasilan, pasti teman-teman di sini akan lebih berbahagia. Nah, teman-teman, kabar baiknya platform TikTok ini adalah salah satu platform yang sangat digemari ya oleh banyak orang, bisa mendapatkan penghasilan dari media internet. Oke, teman-teman. Ini adalah kebanyakan tujuan orang untuk TikTok. Selanjutnya, berdasarkan data, kalau berdasarkan data, pengguna TikTok sendiri itu sudah lebih daripada 30,7 juta pengguna nih, teman-teman. Artinya, bagi teman-teman yang di sini memang mentargetkan untuk berjualan di TikTok, kalau kita ambil angka 1% saja, artinya potensi market teman-teman cukup besar, ya, dari platform ini, teman-teman. Di mana platform ini memang terbilang cukup baru, tapi peminatnya banyak, ya, peminatnya cukup banyak dibandingkan rival-rivalnya yang sejenis. Oke, maaf telat, oke, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, apa saja konten yang berpotensi viral di TikTok? Nah, ini ya, konten yang berpotensi viral di TikTok yang bisa nanti teman-teman jadikan acuan untuk teman-teman memulai membuat konten. Yang pertama, tutorial. Nah, tutorial ini banyak sekali nih, teman-teman, ya. Minatnya. Kenapa? Saya ambil contoh aja. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman yang malam hari ini hadir cari tutorial di TikTok? Pernah? Pernah? Yes. Apapun itu bentuknya, yang mana bisa menjadikan solusi untuk orang lain, maka teman-teman di sini berpotensi untuk viral. Oke. Nah, sebagai contoh teman-teman, mungkin teman-teman di sini ahli dalam bidang editing video. Teman-teman bisa berbagi tutorial tentang editing video. Teman-teman di bidang videografi, teman-teman bisa berbagi tentang videografi di sana. Jadi bagi teman-teman di sini yang memiliki keahlian, maka teman-teman bisa berbagi dengan metode tutorial di TikTok. Atau teman-teman di sini hobinya make up, mak-mak contohnya ya yang malam hari hadir. Hobinya make up ya. Teman-teman bisa berbagi tutorialnya tentang make up yang benar, oke?
Yang nomor 2, minta link absennya. Baik, nanti link absennya akan di-share ulang sama Bu Novita. Oke, teman-teman. Nah, yang nomor 2 adalah kuliner. Nah, teman-teman, siapa yang pernah datang ke rumah makan gara-gara rumah makan itu viral di TikTok? Siapa yang pernah datang? Oke. Walaupun ujung-ujungnya mungkin ternyata nyampe sana makanannya kurang menarik. Atau teman-teman nggak cocok sama rasa yang ada di makanan itu. Tapi teman-teman perlu diketahui nih teman-teman. Pada saat teman-teman mengupload konten tentang kuliner ini, banyak sekali nih teman-teman. Target market teman-teman yang ada di luaran sana yang hobi dengan menonton video kuliner. Termasuk saya teman-teman. Ya, saya pribadi kalau seandainya cari referensi kuliner di kota tertentu, saya pasti buka TikTok untuk cari referensi kuliner terbaik atau kuliner terlaris yang ada di kota itu atau yang terviral. Jadi bagi teman-teman yang malam hari ini hobi makan, siapa yang hobi makan? Ada yang hobi makan nggak? Ada yang hobi makan? Nah, yes. Ada yang suka makan? Kalau nggak suka makan bahaya teman-teman ya. Nah, pasti rata-rata 277 peserta malam hari ini semua suka makan, betul ya? Nah, artinya kebiasaan teman-teman semuanya untuk makan itu bisa dijadikan konten. Ya. Dijadikan konten untuk apa teman-teman? Bukan untuk menyombongkan diri teman-teman sekarang lagi makan apa, enggak. Tapi berbagi informasi kepada orang di luaran sana tentang makanan yang teman-teman konsumsi pada saat itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Konten yang kedua yang bisa teman-teman pergunakan. Yang nomor 3, edukasi belajar online. Nah, banyak sekarang nih teman-teman ya. Teman-teman bagi teman-teman yang pingin cari ilmu tambahan, teman-teman bisa mencarinya di TikTok. Salah satunya contoh, teman-teman ingin belajar tentang digital marketing contohnya. Di TikTok itu adalah salah satu sarana yang bisa teman-teman pergunakan. Jadi bagi teman-teman yang malam hari ini hadir dan sudah memiliki keahlian itu khususnya, teman-teman silakan berbagi di sana. Karena di situ juga banyak nih orang yang mencari informasi tentang edukasi belajar online. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4 apa sih konten berpotensi viral di TikTok, teman-teman? Oh, sebentar, ini mana? Nah, konten berpotensi viral di TikTok yang nomor 4 adalah komedi. Nah, ini seiring dengan tadi jawaban teman-temannya yang menggunakan TikTok hanya sebagai sarana hiburan. Betul ya? Tadi ada yang bilang seperti itu, hanya sebagai sarana hiburan, teman-teman. Karena banyak orang suka dengan TikTok ini melihat video hiburan atau komedi, teman-teman, maka bagi teman-teman yang sejak lahir sudah ada bakat untuk ngelawak gitu ya, sudah ada bakat komedi, maka teman-teman bisa manfaatkan ini untuk bisa membuat konten di TikTok itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 5 apa? Yang 5 yang terakhir adalah konten berpotensi viral di TikTok. Yang nomor 5 adalah acting. Nah, siapa teman-teman di sini yang bisa acting? Yang mana pada saat temannya tanya, "Bro, pinjam duit, Bro." "Aduh, maaf, Bro. Duit tinggal segini, Bro. Besok aja ya, Bro. Kalau ada tak pinjemin." Nah, siapa yang pintar acting? Ayo. Nah, bagi teman-teman yang memiliki bakat tersebut, maka teman-teman bisa salurkan di TikTok ini. Ya, banyak sekali nih. Sebagai contoh apa, teman-teman? Kalau teman-teman di sini kehilangan ide untuk membuat konten acting, teman-teman bisa melakukannya dengan cara lip sync ya. Contoh seperti yang tempo hari beberapa waktu yang lalu ada film Layangan Putus. Betul ya teman-teman ya? Itu yang lagi viral filmnya, teman-teman bisa berakting seperti itu. Dan itu banyak peminatnya teman-teman. Karena terus terang, ya walaupun teman-teman di sini bukan seorang artis, walaupun teman-teman di sini bukan seorang aktor yang terkenal, pada saat teman-teman mampu menjiwai sebuah peran, maka peminat dari video TikTok teman-teman akan banyak. Jadi percayalah itulah teman-teman ya. Inilah istimewanya. Jadi sekarang ini yang bisa panggung bukan hanya orang yang terkenal saja. Kita semuanya sebagai pengguna dari TikTok ini juga bisa dan punya kesempatan yang sama. Oke teman-teman, inilah layangan pedot ya, konten berpotensi viral di TikTok yang bisa teman-teman pergunakan. Kucing saya aja dibuat posting di TikTok lucu, boleh Mbak Yanti. Banyak kok, ya. Banyak Mbak Yanti. Ya, saya juga sering lihat itu. Ada salah satu konten kreator di TikTok, itu pasti sama kucingnya. Jualan baju kucing, teman-teman. Nah, itu ya bisa dijadikan salah satu media teman-teman untuk
membuat konten di TikTok. Oke. Selanjutnya teman-teman, nama saya kok datanya tidak ditemukan ya. Nggak apa-apa teman-teman yang nanti belum ketemu datanya atau belum bisa masuk, coba login dulu aja di website. Ya, setelah login baru nanti coba absen gitu ya. Oke. Nah, karena setelah absen teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi ke WA-nya masing-masing untuk download sertifikat. Semoga nanti materi yang di-share sangat bermanfaat. Siap, Am Syama. Oke. Nah, sekarang apa saja sih faktor viralitas video TikTok? Nah, ini ya tadi teman-teman ada yang tanya, FYP. Oke, teman-teman. Nah, strategi meningkatkan viralitas video di TikTok apa saja yang perlu teman-teman perhatikan pada saat teman-teman di sini ingin meningkatkan viralitas videonya. Yang pertama, buatlah video yang sesuai. Video dengan rasio vertikal ya, teman-teman ya. Ingat ya, TikTok itu menggunakan rasio vertikal atau berdiri seperti ini. Nah, ini vertikal nih, teman-teman. Kalau YouTube menggunakan landscape seperti ini. Jadi teman-teman harus memastikan menggunakan yang vertikal ya seperti ini. Nah, selanjutnya pergunakanlah durasi yang sesingkat mungkin teman-teman. Semakin singkat maka semakin menarik dan semakin membuat orang penasaran. Mungkin pernah lihat nih teman-teman part 1, part 2, part 3 seperti itu ya. Nah, konsepnya demikian. Artinya kalau seandainya video teman-teman tidak perlu dipaksakan jadi part 2, part 1 aja dengan waktu yang ringkas, itu sudah cukup. Berikutnya, berikan keterangan ya teman-teman ya, kasih teks minimal, kemudian kasih efek-efek kreatif yang sudah disediakan di aplikasi tersebut. Yang nomor 2, fitur analistik. Fitur ini membantu teman-teman menemukan video yang viral di konten teman-teman dalam waktu 1 minggu terakhir dan mempelajari karakteristik penontonnya. Nah, nanti teman-teman di sini fitur analistik ini akan bisa melihat nih pergerakan dari setiap video yang sudah teman-teman upload, apakah penonton itu menyukainya. Oke, kalau seandainya pihak dari TikTok sendiri tidak merekomendasikan video teman-teman orang-orang di luaran sana, artinya ada konten atau ada bagian yang kurang menarik di video teman-teman semuanya. Yang ketiga, dengan menggunakan analistik, teman-teman di sini bisa melihat kinerja videonya. Nah, untuk melihat kinerja video ini sendiri, teman-teman saya sarankan uploadlah 1 hari minimal 3 kali ya, minimal 1 hari 3 kali supaya teman-teman bisa membaca analistik ini dengan tepat. Kalau teman-teman upload 2 hari cuma sekali contohnya ya, atau bahkan seminggu cuma sekali, maka analistik ini tidak bisa dijadikan patokan teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya audiens yang tepat. Setelah mempelajari analistik teman-teman, maka dengan mudah teman-teman dapat mempelajari audiens yang tepat. Karena teman-teman, pihak TikTok itu sendiri akan melihat nih dari algoritmanya, mereka akan melihat video teman-teman semuanya yang diupload itu bagian manakah atau video-video manakah yang disukai sama penonton di luar sana. Pada saat teman-teman mengupload konten yang sifatnya satu niche ya atau tidak satu tema, jangan berharap teman-teman di sini bisa untuk viral. Jadi pada prinsipnya, kalau seandainya teman-teman di sini ingin FYP videonya, yang pertama, teman-teman harus posting minimal 3 kali sehari. Yang kedua, teman-teman di sini harus memastikan ketiga video yang teman-teman upload itu berada dalam satu topik yang sama atau temanya sama, jangan berubah-ubah. Contoh, teman fokuskan ke kesehatan, ya teman-teman sharingnya tentang kesehatan terus. Jangan dicampur adukan sama makanan, jangan dicampurkan sama video lucu, jangan dicampurkan sama video religi, jangan teman-teman. Tapi ambillah satu niche yang ingin teman-teman angkat. Nah, ini berbanding lurus dengan produk yang akan teman-teman jual. Contohnya apa? Tadi teman-teman fokusnya ke kesehatan, artinya produk teman-teman nanti mengarahnya ke situ. Ya. Jadi kalau seandainya teman-teman jual produk kesehatan, jangan sampai upload video tentang hiburan atau tentang komedi, nggak nyambung teman-teman. Tapi perbanyaklah konten-konten tentang kesehatan. Apakah konten tersebut harus tentang jualan? Tidak. Teman-teman di sini bisa mengoptimalkan 1 hari upload 3 kali itu fokusnya adalah ke edukasinya teman-teman. Ya, fokusnya ke edukasinya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, tips-tipsnya apa nih untuk teman-teman semuanya? Cara buat keranjang kuningnya bagaimana ya Kak? Kalau buat keranjang kuning harus punya TikTok Shop dulu. Sudah punya TikTok Shop? Oke. Nah, kalau belum punya, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftarnya. Oke.
Tipsnya apa nih untuk teman-teman semuanya? Oke, tipsnya. Yang pertama, teman-teman harus menentukan kategorinya. Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, harus tentukan nih kategori apa yang akan teman-teman konsistenkan upload di TikTok. Apakah itu tentang ngevlog? Oke. Apakah itu tentang tutorial? Apakah tentang tips dan trik, edukasi, atau review produk, dan lain-lainnya? Jadi harus tentukan, jangan sampai dicampur aduk teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat konten yang campur aduk, coba masuk ke TikTok saya, itu campur aduk. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak semua videonya akan viral. Tapi di momen-momen tertentu pada saat saya upload sekaligus, ya, upload sekaligus itu secara konsisten, dengan satu tema yang sama, maka video itu bisa viral. Ya, video itu bisa FYP. Di saat saya upload video yang lainnya dengan tema yang berbeda, saya yakin video tersebut tidak akan viral, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi tentukan dulu, teman-teman. Ya, tentukan dulu teman-teman di sini ingin mengupload temanya tentang apa. Oke. Nah, sudah punya keranjang kuning tapi nggak pernah live, apakah bisa banyak yang order? Tidak bisa, teman-teman. Karena ngomongin sosial media, itu teman-teman harus konsisten ya. Yang nomor 2, teman-teman. Teman-teman di sini harus menguasai teknik editing video. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi apapun. Bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan KineMaster, Filmora. Kalau teman-teman pakai laptop bisa menggunakan Camtasia, bisa menggunakan Adobe Premiere. Ngomong-ngomong tentang editing video, teman-teman siapa yang sudah bisa editing video? Yang sudah bisa coba ketik angka 1, yang belum bisa ketik angka 2 coba. Oke. Yes, 21. Oke, kalau 21 berarti bisa dan tidak. Oke. 2. Baik. Nah, teman-teman, saya menyarankan untuk teman-teman semuanya, kuasailah minimal teknik editing video ini. Ya. Karena perlu teman-teman ketahui, TikTok ini adalah sarana penyiaran. Jadi bukan hanya sekedar sosial media biasa, tapi TikTok ini adalah sarana penyiaran sama halnya seperti televisi. Di mana konten yang diupload ke media tersebut itu harus melalui proses produksi minimal. Contoh, teman-teman minimal tahu nih bagaimana cara menambahkan teks. Teman-teman tahu bagaimana cara untuk memotong bagian yang tidak teman-teman pergunakan. Teman-teman tahu bagaimana cara untuk menambahkan efek-efek di dalam video teman-teman semuanya. Karena ini berpengaruh, teman-teman. Ya, berpengaruh terhadap hasil video yang nanti teman-teman bisa upload. Semakin bagus kualitas ya teman-teman ya, bukan hasil editing, tapi semakin bagus kualitas dari video teman-teman semuanya, maka potensi video teman-teman untuk bisa diviralkan sama TikTok itu semakin besar. Oke. Yang nomor 3 teman-teman, aplikasi apa yang paling mudah dan bagus code? Sebenarnya gini teman-teman, kalau saya pribadi, setiap aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saran saya teman-teman, pada saat teman-teman memutuskan untuk belajar, pilihlah salah satu. Ya, pilihlah salah satu, teman-teman. Contoh, saya mau fokus ke KineMaster, ya udah, teman-teman fokus aja di situ karena semuanya sudah mencakup kebutuhan teman-teman. Saya ingin fokusnya di Filmora, ya udah, teman-teman belajar aja Filmora. Ya. Jadi nggak perlu nguasain semua aplikasi, minimal teman-teman kuasai satu aja itu sudah cukup. Karena teman-teman perlu diingat, Bruce Lee ya, itu lebih takut melawan musuh yang belajar satu jurus secara konsisten daripada menghadapi musuh yang belajar banyak jurus tapi tidak konsisten. Nah, teman-teman, sama seperti yang misinya Bruce Lee tadi, jadi teman-teman belajarlah satu aplikasi tapi secara konsisten sampai teman-teman bisa mahir menguasai aplikasi tersebut ya. Jadi saya tidak bisa atau tidak mau menyebutkan aplikasi ini paling bagus, enggak, karena saya yakin setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang nomor 3 teman-teman. Oke, yang nomor 3 teman-teman adalah jadwal posting. Nah, teman-teman, siapa kira-kira yang terkendala dari sini? Ada nggak teman-teman yang terkendala dari jadwal posting? Siapa kira-kira yang bisa upload satu hari minimal satu aja? Bisa nggak? Nah, jadwalnya belum konsisten. Yes, teman-teman. Jadi, kebanyakan orang gagal bermain sosial media, khususnya di TikTok ini, teman-teman. Khususnya di TikTok,
di sini teman-teman belum bisa konsisten untuk memposting konten. Jadi perlu teman-teman ketahui, TikTok ini sama seperti media sosial media yang lain, bahwa butuh konsistensi dari konten kreatornya. Kalau teman-teman bisa menjawabkan posting minimal sehari 3 dengan topik yang sama, dengan minimal diedit dulu teman-teman, maka saya pastikan video teman-teman akan cepat untuk viral. Ya, akun teman-teman akan banyak yang nge-follow. Saya pastikan itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman di sini tidak bisa konsisten, 1 minggu cuma 1 kali, ya 1 week cuma 1 kali, atau teman-teman 3 hari cuma 1 kali, jangan berharap teman-teman akan bisa viral. Ya, jadi ini penting. Yang nomor 3, kalau teman-teman ingin rajin membesarkan akunnya, saya menyarankan teman-teman jadwalkan posting minimal sehari 3 kali. Ya, kalau satu video durasi cuma 20 detik, paling tidak 1 hari teman-teman cuma membutuhkan video dengan durasi 1 menit. Betul nggak? 1 menit video dibagi 3, udah cukup teman-teman. Ya, sudah menjadi satu konten. Bisa 1 kali sehari ya? Yes. Dikonsistenkan dulu yang penting ya. Minimal teman-teman satu hari sekali udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau 1 hari cuma 1 kali itu kurang ya Kak. Sebenarnya kurang teman-teman. Karena untuk berlomba-lomba masuk ke algoritmanya dari TikTok itu kita nggak cukup hanya 1 senjata. Minimal 3 teman-teman. Dan itu pun dengan tema yang sama ya. Jangan dibeda-bedain. Teman-teman upload sehari 3 kali tapi tema yang pertama adalah religi. Ya, religi tema yang pertama. Tema yang kedua tentang hiburan. Tema yang ketiga nanti tentang kesehatan. Jangan. Kalau teman-teman fokusnya religi ya tema 1, tema 2, video 3 juga tentang religi semuanya. Oke. Kehabisan ide, Kak. Nah, itu ya. Bagaimana sih cara teman-teman supaya tidak kehabisan ide? Siapa yang mau tahu? Bagaimana caranya teman-teman supaya tidak kehabisan ide? Yes. Mau tahu? Oke. Nah, teman-teman, saya kasih tips untuk teman-teman semuanya. Bagaimana caranya teman-teman supaya tidak kehabisan ide? Teman-teman wajib punya sparring partner. Wajib punya yang namanya kompetitor. Nah, teman-teman contoh. Teman-teman ingin upload setiap hari kontennya tentang hiburan. Teman-teman harus ada 1 akun yang dijadikan patokan untuk teman-teman semuanya. Apa ya patokan apa ya? Tolak ukur. Ya, yang dijadikan 1 tolak ukur untuk teman-teman semuanya. Pada saat mereka upload, teman-teman kan tahu kan temanya seperti apa, maka teman-teman produksi ulang dengan cara teman-teman sendiri. Ya, jadi caranya seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman di sini belum punya tim. Teman-teman belum punya orang yang membantu pekerjaan teman-teman semuanya dalam membuat konten. Maka salah satu caranya adalah cari 1 konten yang sesuai dengan tipe teman-teman semuanya dan itu dijadikan saingan. Saingan dalam tanda kutip apa teman-teman? Saingan dalam tanda kutip teman-teman untuk menambah ide-ide konten dalam diri teman-teman semuanya. Nah, itu. Saya yakin teman-teman tidak akan kehabisan ide, ya. Seperti itu ya. Itu tips saya teman-teman dan itulah yang saya lakukan biasanya teman-teman. Yang saya lakukan pada saat saya ingin membangun sosial media itu sendiri, oke? Nah, selanjutnya teman-teman, yang nomor 4 apa? Yang nomor 4 teman-teman di sini adalah berinteraksilah dengan kreator lainnya. Nah, teman-teman, untuk berinteraksi dengan kreator lain ini penting, khususnya bagi kita yang ingin cepat untuk bisa menaikkan follower. Nah, teman-teman di sini nanti akan saya sediakan grup, di mana grup tersebut teman-teman bisa saling berinteraksi sama kreator-kreator lain yang telah ikut pada kelas malam hari ini. Oke, teman-teman, nanti ingatkan saya untuk bagi link grupnya ya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan pada saat kita nanti praktek. Oke teman-teman. Nah ini adalah tips dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah 1 semangat untuk teman-teman semuanya. Ya, bagi teman-teman yang ingin membesarkan akun TikToknya. Oke. Berarti kita bisa berteman. Ya bisa banget ya teman-teman. Oke. Nah berikutnya. Apa sih potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan dari TikTok? Oke. Yang pertama, teman-teman, untuk TikTok sendiri, potensi penghasilan yang pertama adalah teman-teman bisa mendapatkannya dari endorse. Nah, kalau dari endorse ini artinya teman-teman ada PR yang harus teman-teman lakukan. PR-nya apa? Teman-teman harus membesarkan akun TikToknya dulu. Mulai dari jumlah follower ya,
jumlah follower, teman-teman, follower. Nah, follower. Kemudian yang kedua, teman-teman, jumlah viewer. Nah, ini yang PR yang harus teman-teman lakukan. Paling tidak, pada saat teman-teman sudah mencapai angka, contoh 100.000, ya, atau jangan besar-besar deh, 50.000 aja. 50.000 follower, oke, maka potensi teman-teman untuk bisa endorse produk atau diminta oleh orang lain untuk mempromosikan produknya di akun teman-teman semuanya itu bisa terbuka lebar. Ya, teman-teman fokuskan ke sini aja. Karena TikTok ini sebenarnya cukup gampang kalau teman-teman ingin menaikkan follower, ya. Itu pun dengan cara yang konsisten. Yang nomor 2, teman-teman, dari jual produk. Nah, ini ya. Sekarang ini mungkin teman-teman punya usaha yang sedang dijalankan, punya produk yang akan dipasarkan. Istimewanya, aplikasi TikTok ini bukan hanya sebagai sarana teman-teman untuk mencari hiburan saja, tapi aplikasi ini sudah ada satu sistem yang mana bisa membantu teman-teman semuanya untuk berjualan. Itu disebut dengan aplikasi TikTok Shop. Nah, teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu TikTok Shop? Yes. Teman-teman bisa manfaatkan ini, teman-teman. TikTok Shop ini untuk mulai berjualan di TikTok. Perlu teman-teman ketahui platform-platform di luaran sana, ya, seperti Shopee contohnya, atau Tokopedia, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah punya toko di sana, tapi teman-teman kalah terus nih dalam penjualan di sana gara-gara mungkin sudah banyak penggunanya. Teman-teman bisa fokus di sini. Ya, bisa fokus di TikTok Shop. Kenapa? Karena belum banyak orang yang bermain di TikTok Shop. Nah, kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan market cukup besar, ya. Seiring dengan banyaknya peminat dari TikTok ini sendiri. Pada saat nanti teman-teman di sini sudah mendapatkan momentumnya, saya yakin teman-teman nanti bisa mendapatkan cuan yang luar biasa, ya. Ini cerita dari pengalaman saya pribadi, teman-teman. Adik saya, ya, adik kandung saya, itu juga jual, teman-teman, ya, jual produk di TikTok Shop, ya. Pertama kali membangun akun TikToknya sama, teman-teman, ya. TikTok Shop ini yang nonton cuma 1, 2, 3, 4, ya 10, 20, belum ada omset sama sekali, belum ada penjualan sama sekali. Tapi sekarang teman-teman, per hari minimal 5 juta, teman-teman, penjualan omsetnya per hari dari TikTok Shop. Yang mana di situ untuk melakukan live sendiri, ya, melakukan live sendiri itu tidak secara terus-menerus, teman-teman, ada jamnya. Tapi kalau di sini teman-teman cek, ya, teman-teman cek sendiri nanti pada saat teman-teman memanfaatkan aplikasi ini, teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar dari aplikasi ini. Selanjutnya, teman-teman di sini nggak punya produk, gimana cara dapat cuannya? Endorse jauh banget nih, Pak. Ya, endorse jauh banget nih, Coach. Follower saya baru 100, baru 1000. Kalau mau endorse belum ada yang mau. Mau jual produk nggak punya produk. Nah, maka teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari TikTok, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya affiliate. Nah, apa itu affiliate? Affiliate di sini teman-teman berpartner dengan para tenan atau para merchant, ya, yang berjualan di TikTok Shop. Nah, ya, yang berjualan di TikTok Shop ini, teman-teman di sini menjadi affiliate-nya. Yes. Apa saja yang perlu dilakukan kalau teman-teman ingin menjadi affiliate di TikTok Shop? Teman-teman di sini harus punya TikTok Shop terlebih dahulu. Jadi yang punya TikTok Shop ini bukan melulu punya produk, teman-teman. Ya, bukan melulu punya produk. Teman-teman di sini bisa menjadi affiliate dengan cara harus punya shop terlebih dahulu. Oke? Ya, mungkin koneksi ya, teman-teman. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Potensi penghasilan yang bisa teman-teman manfaatkan dari TikTok ini. Dan ini memang berbeda sama platform sebelumnya yaitu YouTube, teman-teman. Kalau YouTube ada satu potensi lagi yang bisa teman-teman dapatkan dari platform tersebut. Oke, teman-teman. Nah, ini ya potensi penghasilan yang bisa teman-teman dapetin. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat rezekinya dari TikTok itu sendiri. Amin. Oke. Yes, berikutnya. Oke. Suaranya stabil ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman. Oke.
Nah, kalau modal minim nyekek, soalnya saldonya lama banget. Kalau pakai afiliasi minta sampel nggak pernah disetujui, jadi bingung kalau mau live. Soalnya saldonya lama banget. Ya paling nggak teman-teman di sini sedikit lah ya. Produk yang memang teman-teman biasa pakai. Contoh Kak Ega Selviana. Biasa pakai parfum contohnya. Ya udah beli parfum di situ lalu dipromosikan. Paling tidak produk itu bisa dipakai sendiri kan minimal. Kemudian sambil dipromosikan di akun TikToknya Kak Ega. Ya, konsepnya demikian. Jadi belilah produk yang biasa dipakai sama teman-teman. Sehingga barang tersebut bukan hanya dipakai sendiri, tapi bisa dimanfaatkan sebagai sampel produk teman-teman untuk berjualan di TikTok. Nah, ini teman-teman ya. Contoh akun saya di sini pada saat live pernah mendapatkan 2,6 dolar gitu ya. Ini coba saya cairkan. Pernah teman-teman, saldo berhasil ditarik 10.000 ke Dana ya. Jadi ini paling tidak aplikasi ini selain teman-teman bisa manfaatkan untuk cari hiburan, paling tidak teman-teman kalau seandainya ingin mendapatkan cuan itu terbukti membayar ya, seperti itu. Atau klik tanda headset ya, betul. Oke. Di TikTok Shop kalau tidak menghidupkan COD apakah mempengaruhi daya beli? Tidak juga teman-teman ya, tidak juga. Selama teman-teman di sini branding yang kuat di akunnya, walaupun tidak COD teman-teman, maka teman-teman tetap bisa mendapatkan potensi penjualan ya. Oke, nah itu ya sama Bu Novita sudah di-share link grupnya, silakan teman-teman untuk bisa masuk ke grup tersebut. Oke. Nah, apa yang berpengaruh ketika ada yang kasih boom like? Nah, ngomongin tentang boom like, memang ini tidak dianjurkan ya di TikTok sendiri teman-teman. Karena boom like ini sendiri tidak sama pihak TikTok sendiri tidak dianjurkan karena dianggap adalah robot ya. Karena dianggap adalah robot. Jadi kalau bisa orang-orang yang memberikan boom like itu dikasih teguran ya teman-teman. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti video kita nggak bisa direkomendasikan sama pihak TikTok sendiri. Kita tidak bisa mencegah memang teman-teman. Kita tidak bisa mencegah. Tapi paling tidak teman-teman bisa memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana. Jadi teman-teman yang malam hari ini hadir, tidak boleh melakukan yang namanya boom like. Boom like itu apa? Kita memberikan like kepada semua video di satu akun. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Karena nanti berpengaruh kepada siapa? Berpengaruh kepada pemilik akun itu dan berpengaruh kepada diri teman-teman selaku pemilik akun TikTok. Jadi, yang berpengaruh bukan hanya orang yang kita kasih like, tapi teman-teman yang ngasih boom like juga sama, akan seperti itu juga ya. Oke, siap. Nah, teman-teman, itu ya sedikit peran dan sekarang yuk kita mulai teman untuk bisa buat akun TikToknya. Nah, sekarang kita akan praktek teman-teman semuanya. Kita akan praktek untuk membuat akun TikTok ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun TikTok, malam hari ini saya akan praktekkan. Teman-teman yang mau ikuti silakan, yang mau menyimak silakan teman-teman. Terlebih bagi teman-teman yang sudah punya akun TikTok itu sendiri, ya, yang sudah punya akun TikTok itu sendiri, mungkin malam hari ini tidak perlu membuat lagi ya teman-teman. Oke, yes. Oke, kalau bisa adain kelas Lazada dong Pak, jualan enakan Lazada daripada TikTok, saldonya juga gampang. Siap, Ega Selviana. Pertanyaan saya terlewat Min. Oke, ditanyain itu Bu Novita ya, sama Bu Novita. Oke, nah yuk saya akan coba share screen dulu teman-teman. Kita akan praktek ya teman-teman ya. Oke, kita akan praktek. Oke, mau praktek belajar membuat TikTok step by step. Siap. Oke, saya cek dulu. Kira-kira sudah siap untuk praktek, teman-teman? Yang sudah siap, coba ketik di kolom komentar. Siap. Oke. Yuk, teman-teman, sebelum kita mulai praktek, minum. Yuk, minum dulu, jangan lupa. Yes. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Saya akan coba share screen dari handphone saya, teman-teman. Saya akan coba share screen dari handphone saya. Oke. Saya sudah punya TikTok Shop, Pak. Gimana? Oh, sudah punya ya. Baik. Kalau sudah punya berarti nggak perlu. Ini cukup dilewati aja. Karena nanti kita belajarnya sampai pembuatan akun TikTok. Gitu ya. Pembuatan akun TikTok Shop. Belajarnya malam hari ini. Jadi kita ngomongin memang malam ini basic. Bagi teman-teman yang belum punya, bisa langsung praktek. Oke. HP-nya masih dibuat game anak, nggak apa-apa, nyimak dulu aja Bu ya. Oke, saya cek dulu teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat di layar teman-teman semuanya.
Sudah terlihat share screen saya? Baik. Yuk teman-teman yang sudah download aplikasi TikTok, silakan teman-teman buka aplikasi TikTok seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman buka aplikasi TikTok seperti ini, maka teman-teman akan masuk ke halaman beranda. Oke. Nah, halaman beranda seperti ini. Apabila teman-teman langsung muncul halaman contoh ya seperti ini. Nah, teman-teman apabila muncul halaman login seperti ini, maka teman-teman silakan pilih. Teman-teman ingin login menggunakan akun apa? Akun menggunakan Facebook, menggunakan nomor handphone, atau menggunakan Google. Ya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Google. Kenapa? Karena biasanya handphone kita itu pasti keinstall email dari Google, betul ya? Pasti HP kita sudah terisi email dari Google, saya lebih condong, lebih suka menggunakan Google, teman-teman. Oke, contoh saya di sini menggunakan Google. Oke. Selanjutnya silakan pilih nih teman-teman salah satu email yang sudah teman-teman miliki saat ini. Oke. Nah. Yes, jadi silakan dipilih salah satu teman-teman ingin mendaftarnya menggunakan apa atau menggunakan nomor handphone juga bisa kalau seandainya teman-teman ingin mendaftar menggunakan nomor handphone. Oke. Nah, pada saat teman-teman masuk ya, pada saat teman-teman masuk, maka teman-teman nanti akan keluar halaman tanggal lahir, betul nggak? Setelah teman-teman login, teman-teman akan diminta untuk masukkan tanggal lahir, betul? Diminta masukin tanggal lahir, betul ya? Nah, setelah pilih akun, teman-teman diminta untuk masukin tanggal lahir. Maka teman-teman saya menyarankan, bagi teman-teman yang ada muncul tanggal lahir, bagi teman-teman yang saat ini berusia 25 tahun ke bawah, bagi teman-teman yang malam ini ada yang berusia 25 tahun ke bawah, saya sarankan teman-teman buatlah tahunnya yang minimal 25 tahun. Ya. Buatlah yang minimal 25 tahun bagi teman-teman yang saat ini berusia 25 tahun ke bawah. Tapi bagi teman-teman yang usianya 25 tahun ke atas, nggak perlu. Mau pakai tanggal lahir yang benar juga tidak masalah. Oke? Pak, kok saya tidak bisa malah masuk ke akun yang lama? Ya, kalau akun yang lama sudah pernah bikin, usia saya 16, Pak. Oke, kalau 16 berarti dibuat tua sedikit. Ya, tahun berapa kelahirannya tambahkan 10 tahun. Oke. Jadi kalau seandainya kelahirannya tahun 2006, 2016 contohnya. 2006 ya. Jadi dibuat tahun kelahirannya tahun 96. Seperti itu. Oke. Pak, apa satu email hanya untuk satu akun TikTok? Yes, betul. Oke, tanggal lahir berpengaruh nggak, Pak? Tanggal lahir iya. Tanggal lahir ini semakin teman-teman usianya semakin muda, ya di bawah 25 tahun, maka banyak akses-akses yang masih dalam batasan, khususnya bagi teman-teman yang ke depan ingin melakukan live di TikTok. Jadi minimal teman-teman, buatlah tahunnya yang ya 25 tahun lah minimal, aman teman-teman. Oke. Apa saya hapus dulu TikTok yang tadi saya install ya? Nggak perlu dihapus teman-teman kalau sudah diinstal. Oke. TikTok Shop gambarnya yang mana? Ini kita belum bikin TikTok Shop ya. Kita bikin akun TikTok dulu teman-teman. Ya, kita bikin akun TikTok dulu. Jadi teman-teman nanti bisa posting video, bisa juga untuk berikutnya adalah posting tentang jualan. Oke. Yes. Oh, tagar. Oh iya, hashtag ya. Hashtag itu iya berpengaruh juga kalau di TikTok. Oke. Nah, berikutnya setelah isi tanggal lahir, halaman apa yang keluar? Teman-teman coba setelah isi tanggal lahir, halaman apa yang keluar di hadapan teman-teman semuanya? Langsung masuk ke beranda, langsung masuk ke seperti ini setelah isi tanggal lahir atau pengisian username. Nah. Yes. Nah, bagi teman-teman yang sudah isi tanggal lahir, itu biasanya langsung masuk ke halaman seperti ini. Username ya. Nah, username. Oke, saya masuk ke username. Mana? Username.
Oke. Nah, di sini ya, nama ya teman-teman ya. Nah, untuk username sendiri ini tidak bisa diganti-ganti ya teman-teman ya, username atau pengguna. Ini teman-teman kalau seandainya diketik ya, pada saat diketik ada tanda centang seperti itu, berarti nama itu bisa teman-teman bisa pergunakan. Kalau ada tanda silangnya berarti nama itu sudah pernah dipergunakan oleh orang lain. Teman-teman silakan pergunakan nama yang sesuai nih. Hindari penggunaan karakter ya teman-teman ya. Hindari penggunaan karakter. Jadi seminim mungkin teman-teman pakailah semuanya adalah huruf. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman sendiri. Oke. Nah, setelah teman-teman isi username, maka selanjutnya yang keluar apa? Nama pengguna. Kok tidak bisa sih? Pusing nih. Yuk, teman-teman, pasti bisa. Yuk. Setelah keluar username, apa yang keluar, teman-teman? Kok jawab dong pertanyaan saya, sudah kelewat tadi, saya ulang ya. Saya mau download akun TikTok di laptop, gak bisa. Apa karena sudah ada di HP? Oh, TikTok itu kalau di laptop bukan di-download, Bu Ana. Ya, tapi langsung masuk aja ke websitenya tiktok.com. Nah, itu nanti login. Itu kalau di laptop. Gitu ya. Jadi di laptop bukan diinstal, tapi langsung masuk ke websitenya. Yes. Sekarang teman-teman masuk ke halaman deskripsi ya. Nah. Oke. Nama sudah. Untuk username tidak harus sama dengan nama asli ya Pak, karena nama Anda sudah digunakan. Iya, tidak harus sama, karena memang username ini hanya satu aja teman-teman. Kalau ganti username TikTok atau akun bisa nggak? Saya pakai akun punya istri. Kalau ganti username itu bisa, dia batasnya cuma 30 hari, setiap penggantian itu 30 hari. Kemudian kalau ganti akun ya bisa, tambahkan akun baru. Ya, jadi bikin akun baru aja kalau seandainya email itu sudah dipakai sama istri. Ganti nomor HP dan email juga bisa nggak? Daftar baru. Daftar baru aja. Yang sudah dipakai sebelumnya di akun sebelumnya jangan dipakai. Daftar baru aja. Tambahkan akun baru. Oke. Nah, teman-teman, untuk deskripsi sendiri, teman-teman bisa menjelaskan nih tentang apa yang ingin disampaikan kepada orang yang mengunjungi teman-teman semuanya. Contoh, teman-teman di sini, oke, mungkin memberikan kalimat seperti ini. Bantu saya follow, akan saya follow balik. Nah, contohnya, ya, ini bagi teman-teman yang memang membutuhkan follower ya. Oke, atau teman-teman bisa kasih kalimat di sini, ya. Yang follow saya, maka akan saya follow balik. Contohnya, nah, atau teman-teman di sini bisa menjelaskan tentang usaha yang teman-teman jalankan saat ini. Contoh, distributor minyak goreng contohnya. Nih. Menerima pendaftaran reseller contohnya. Dapat bimbingan gratis contohnya nih. Ya. Itu deskripsi. Jadi menjelaskan tentang akun yang teman-teman miliki saat ini. Sudah login tapi data nama nggak ada di list. Data nama nggak ada di list berarti sudah ada yang pakai. Ya. Oh, lead mah ngelihat doang Pak, nggak bisa di-create. Oh iya, teman-teman jangan pakai TikTok Lite ya. Tapi pakai TikTok yang original aja. Kalau Lite itu memang beberapa terbatas ya teman-teman ya. Nulisnya di mana ini? Di deskripsi teman-teman. Ini deskripsi biodata. Ya. Di sini biodata. Ada kan? Jadi teman-teman sudah masuk ke biodata. Tadi ada yang bilang deskripsi ya. Nah, jadi bisa tuliskan seperti itu. Oke. Yang follow saya akan saya follow back. Nah, ini contohnya. Oke, lalu klik simpan. Yang sudah diberikan deskripsi silakan klik simpan. Maka biodata ini nanti akan muncul di bagian depan ini ya teman-teman ya.
Nah, biodata itu muncul di bagian ini, deskripsi itu. Nah, ini. Munculnya di sini. Oke. Apa bedanya dengan TikTok Ads? Kalau TikTok Ads itu Mr. John adalah ngiklan, Pak, berbayar, ya. Ngiklan berbayar di TikTok. Jadi, kalau yang namanya berbayar artinya teman-teman langsung bisa menentukan nih target marketnya, ya. Kemudian penontonnya nanti siapa, teman-teman bisa menentukan. Itu kalau yang berbayar, yang TikTok Ads. Sama seperti Instagram Ads, Facebook Ads, seperti itu, Mr. John. Jadi TikTok ini juga ada yang TikTok Ads. Oke. Kalau misalnya nomor saya sudah dipakai di akun lama, tapi sudah tidak mau pakai pakai akun lama lagi, apakah bisa akun lama dihapus lalu pakai nomor yang sebelumnya untuk buat akun yang baru? Nah, kalau ini saya sebelum pernah coba, ya. Saya belum pernah coba hapus akun, teman-teman. Sampai hari ini saya belum pernah coba hapus akun. Tapi kalau cara hapus akunnya, teman-teman bisa dihapus dulu. Kalau mau seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah hapus dulu. Ya, dihapus dulu akunnya, teman-teman. Hapus akun, sebentar. Saya pernah lihat hapus akun. Nah, ini. Di sini ada menu hapus akun. Ya. Gaptek belum ketemu deskripsi. Teman-teman yang belum ketemu deskripsi, di sini ada tombol edit profil kan? Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke halaman beranda seperti ini, di sini ada menu edit profil, silakan diklik nih. Menu edit profilnya. Ya, menu edit profil ini silakan diklik. Lalu teman-teman di sini tinggal klik yang namanya biodata. Nih, ada ya, biodata ya. Nah, di sini cara untuk menambahkan deskripsinya. Oke. Yuk, selanjutnya teman-teman silakan tambahkan foto. Betul ya, tambahkan foto profil ya. Deskripsi sudah, sekarang apa? Foto profil. Oke, mau edit profil di mana, Mas? Edit profil di menu profil, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah masuk ke menu profil di sini. Nah, ini yang diklik ya, menu profil. Yang di ujung kanan ini yang diklik. Baru klik edit profil. Oke, setelah klik profil, lalu klik edit profil, maka teman-teman bisa edit mulai dari foto, ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan video profile, tinggal diklik di sini, ubah video. Oke. Lalu di sini silakan kasih yang lainnya, mulai dari nama, kemudian user, ya. Kemudian di sini ada yang namanya biodata. Nah, sini. Ketinggalan karena baru berhasil download TikTok. Gak apa-apa, Pak. Nanti bisa ditulis dulu aja step by step-nya. Teman-teman video rekamannya, ya. Atau tonton streamingnya malam hari ini langsung, ya. Oke. Kalau mau live TikTok minimal follower harus berapa? Minimal 1000, teman-teman. Ya, minimal 1000. Di saya nggak ada biodata ya. Oh, nggak ada, Kak. Yang lainnya ada nggak? Biodata ada nggak, teman-teman? Yang lain. Deskripsi ada nggak? Biodata atau deskripsi? Ada ya. Yes, yes. Oke. Nah, sampai di sini siapa yang sudah berhasil edit foto profil? Sudah ya? Tips akun publik TikTok apa itu? Tanyanya. Bentar. Tips akun publik TikTok, Pak. Mending mana? Dari TikTok jualan and publik. Maksudnya gimana? Ya. Apakah TikTok ini dipakai untuk keperluan publik atau keperluan jualan gitu kah maksudnya, Pak Helmi Mustafa? Biodata di siapa? Untuk biodata sendiri nanti teman-teman di sini bisa isi sesuai dengan apa yang akan teman-teman sampaikan. Contoh, di sini kan biodata saya isi dengan yang follow saya akan saya follow back. Contohnya tuh. Ya. Jadi misi saya itu adalah untuk menambah follower. Jadi orang-orang yang nge-follow saya, yang mengunjungi profil saya nanti akan saya follow ulang. Oke.
Cara masukin produk sendiri di TikTok Shop. Oke, sudah punya TikTok Shop ya. Sebentar. Maaf Mas, di bawah aplikasi TikTok saya ada tulisan buka TikTok. Ya, klik buka TikTok. Yes. TikToknya nge-lag. Nah, lo. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membagikan profil teman-teman semuanya kepada orang lain? Yuk, saya kepingin tahu teman-teman. Silakan teman-teman klik garis 3 yang ada di ujung kanan atas. Silakan teman-teman klik garis 3 yang ada di ujung kanan atas. Kemudian teman-teman masuk ke menu pengaturan dan privasi. Oke. TikTok Shop bedakah dengan TikTok biasa? Sama, khusus Yana. TikTok Shop ini nanti nempel sama TikTok biasa. Nah, itu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin membagikan profilnya, silakan klik tombol bagikan profil. Ada nggak? Di sini ada tombol bagikan profil, ada? Yes, silakan teman-teman klik tombol bagikan profil. Selanjutnya silakan teman-teman salin tautannya. Ini ya. Salin tautan. Salin tautan. Selanjutnya setelah klik salin tautan, teman-teman coba share di grup yang sudah tadi dibagikan sama Bu Novita. Nah, silakan di-share di grup yang sudah dibagikan sama Bu Novita. Mana tadi? Mana tadi ya? TikTok. Nah, ini. Yuk, paste di sini teman-teman. Paste di sini. Yuk, silakan dipaste di sini. Saya kepingin tahu siapa saja yang sudah berhasil membuat akun TikToknya. Oke. Mana grupnya? Oh, belum masuk toh. Masa udah cepet-cepet? Oh, masa cepet sih? Enggak cepet kok ini, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Cara untuk mengambil link profil TikTok teman-teman semuanya. Nih, saya ulangi lagi. Saya balik lagi ke TikTok. Oke. Silakan teman-teman di sini klik garis 3 ada di ujung. Nah, ini ada garis 3 di ujung kanan atas. Kemudian teman-teman silakan pilih pengaturan privasi. Nih, pilih pengaturan privasi. Kemudian setelah masuk ke halaman ini, teman-teman silakan pilih bagikan profil. Oke. Yes. Silakan pilih bagikan profil di sini. Kemudian silakan pilih salin tautan. Nah, ini salin tautan. Nah, itu ya. Teman-teman nge-share linknya di grup aja, nggak perlu di sini, teman-teman. Kalau di sini, teman-teman juga nggak akan di-follow, karena teman-teman kan lagi belajar malam ini ya. Nanti teman-teman di grup yang sudah disediakan aja. Oke, klik salin tautan di sini. Setelah diklik salin tautan, berikutnya teman-teman silakan paste di grup free TikTok support. Nah, nih. Paste di sini ya, teman-teman ya. Yes. Oke, udah banyak nih. Nah, di sini sudah ada 1.300 member, ya, 1.300 anggota di grup ini. Kalau teman-teman di sini saling bekerja sama saja, teman-teman di sini nggak nyampe seminggu sudah nyampe 1.000 follower. Betul nggak? Betul nggak? Teman-teman kalau saling kerjasama di situ, nggak nyampe seminggu teman-teman sudah nyampe 1.000 follower. Nah, dan itu sudah banyak teman-teman ya, yang sudah nyampe 1.000 follower lebih. Teman-teman tinggal manfaat untuk bisa berinteraksi sesama anggota yang ada di situ, oke? Oke, saya sudah muncul Mas, ya betul, yes. Oke ya teman-teman ya. Nah, yuk selanjutnya, maaf grupnya di mana? Telegram. Ya, itu linknya sudah dibagikan sama Bu Novita di kolom chatting Zoom. Ini ya. Nanti teman-teman di sini bagaimana cara untuk saling berinteraksinya kita akan informasikan ke teman-teman ya. Saya ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti di situ teman-teman bisa ulangi lagi video yang kita rekam malam hari ini. Oke. Nah berikutnya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman artinya malam hari ini sinyal BPJS. Apa itu BPJS? Bedanya TikTok akun bisnis, mohon penjelasannya. Oke. Nah,
memang di sini ada yang namanya akun bisnis ya, teman-teman ya. Nih, alihkan ke akun bisnis. Kalau ke akun bisnis ini, teman-teman orientasinya, fokus ke depannya adalah ingin untuk menggunakan TikTok advertising, ya, TikTok Ads yang tadi ditanyakan. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan TikTok Ads, bisa menggunakan, dialihkan dulu ke akun bisnis, ya, supaya bisa diiklankan, teman-teman. Jadi nanti setiap video yang diposting, teman-teman langsung bisa promosikan. Nah, kalau teman-teman seandainya ingin fokusnya ke organik aja, teman-teman pakai TikTok yang biasa juga bisa. Oke. Mas saya mau menawarkan TikTok Shop ke mana tuh? Ke akun TikTok saya, tapi kenapa follower yang diharuskan 3.000 follower ya? Hah? Enggak kok, harusnya 1.000, teman-teman. Selama teman-teman sudah bisa bikin TikTok Shop, berarti teman-teman sudah bisa. Ya, hasil belajar ya. Untuk link TikTok malam ini jangan di-share di grup kelas di Kijos ya, tapi di-share-nya di grup TikTok, teman-teman ya. Di-share link-nya di grup TikTok. Oke. Kak, sekarang TikTok organik masih bagus kah? Masih bagus banget ya, masih bagus, teman-teman. Ya. Karena masih belum banyak nih, masih belum banyak pengguna dari akun TikTok. Masih jauh ya, seperti rival-rivalnya seperti Facebook, kemudian apalagi mana? YouTube. Nah, masih jauh, teman-teman. Jadi organik masih oke di sini. Liar euy. Oke, TikTok versus Reel versus Short, sangar mana Kak? Ya sangaran TikTok kalau saya bilang. Reels, Shorts masih belum, masih kalah ya. Oke, yes. Saya coba share di grup TikTok tapi nggak bisa loh. Kok nggak bisa, kenapa? Ya, grup TikTok yang mana? Yang ini yo. Yang ini, teman-teman. Yang free TikTok support KDJ. Nah, yang ini nih, ya. Jadi teman-teman nge-share-nya aja di sini, nanti bagaimana aturan main di grup ini akan saya teman-teman juga. Yes, sudah teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman setelah memiliki akun TikTok, ya, setelah memiliki akun TikTok, sekarang bagaimana cara mendaftar di TikTok Shop? Nah, bagaimana cara untuk mendaftar di TikTok Shop ya, teman-teman? Diingat ya, masih diingat tadi untuk emailnya apa, masih diingat teman-teman? Nah, kalau sudah ingat, nah sekarang teman-teman buka Google Chrome di sini. Oke. Silakan teman-teman buka Google Chrome. Kemudian teman-teman tinggal ketik aja di sini ya, seller.id.tiktok.com. Ini saya copy, saya taruh di kolom chatting Zoom. Mana nih? Zoom. Oke. Silakan dibuka di Google Chrome-nya ya. Kecepatan sih. Nah, itu ya. Atau klik link itu deh. Klik yang saya sudah bagikan itu. Teman-teman tinggal klik aja, maka teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Yuk, coba. Yes. Yuk, siapa yang sudah terbuka halaman seperti ini? Oke. Saya sudah ada di dashboard, buka privasinya susah, kok bisa? Nah, teman-teman di sini pilih daftar dengan akun TikTok, ya. Pilih yang di bawah, teman-teman. Pilih daftar dengan akun TikTok di bawah. Ya, yang ikuti bukan orang muda saja, Mas. Ya, mohon telaten. Siap. Saya pelan-pelan kok, teman-teman, ya. Oke. Pada saat teman-teman klik tadi, apakah teman-teman langsung keluar halaman seperti ini? Oke. TikTok Shop bisa di akun TikTok Creator. Bisa. Oke.
Yuk, teman-teman sudah keluar halaman seperti ini belum? Oke. Pastikan ya teman-teman ya. Belum, nggak sama. Kalau teman-teman di sini, ya, saya beralih akun dulu mungkin. Suruh pilih Mas, apa yang saya pilih lanjutkan dengan Google. Ya, ini kan kita masuk ke TikTok ya teman-teman ya. Masuk ke TikTok. Jadi pada saat teman-teman tadi pilih dikaitkan sama akun TikTok, maka teman-teman diminta login ke akun TikToknya. Betul ya? Diminta login ke akun TikToknya. Di sini saya pilih Google. Sesuai dengan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, saya masuk ke akun saya. Ya, masuk ke akun saya. Oke. Oke, siap Bu Ayi. Oke. Malah tampilannya unggah video, Mas. Loh, tadi teman-teman sudah klik linknya kan? Oke. Sudah klik linknya ya. Saya ulangi lagi deh, saya ulangi lagi. Mana tadi link saya, TikTok Shop? Mana tadi? TikTok Shop, mana tadi link saya? Saya lagi cari di kolom chatting dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Saya copy linknya, saya taruh di kolom chatting ya teman-teman ya. Saya taruh di kolom chatting. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya akan klik link tersebut. Saya akan klik link tersebut. Jadi link itu cukup teman-teman klik aja. Yang barusan saya share itu. Diklik. Maka teman-teman akan langsung masuk ke halaman selamat datang di TikTok Toko. Nah, selamat datang di TikTok Shop. Oke. Kalau sudah punya akun TikTok, apa harus bikin akun baru? Jangan. Langsung aja daftar dengan akun TikTok aja. Daftar dengan akun TikTok. Kalau sudah punya akun TikTok, maka teman-teman langsung klik daftar dengan akun TikTok. Oke. Berikutnya, teman-teman akan diminta untuk login. Nah, diminta untuk login seperti ini nanti. Nah, betul? Setelah pilih yang di bawah, teman-teman nanti akan diminta untuk login ke TikTok seperti ini. Betul? Saling link emang nggak bahaya kah? Kan view bukan emang, kan apa itu? Kan view bukan emang penonton. Nggak masalah, teman-teman. Kalau di TikTok aturannya masih belum ketat. Ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman klik aja link yang tadi yang sudah saya bagikan di kolom chatting itu teman-teman klik. Teman-teman nanti akan terbuka halaman pendaftaran TikTok Shop. Nah, setelah itu teman-teman pilih mendaftar dengan akun TikTok. Jadi jangan bikin akun baru tapi mendaftar dengan akun TikTok. Kemudian setelah diklik, teman-teman akan keluar halaman seperti ini. Ya. Keluar halaman seperti ini, teman-teman. Oke. Saya sudah masuk ke dashboard lewat PC, nggak apa-apa, ya. Setelah itu teman-teman silakan pilih tuh akun TikTok teman-teman yang tadi itu pakai apa daftarnya? Pakai Google kan? Nah, di sini saya pilih pakai Google. Oke, kemudian silakan pilih tuh akun Google-nya yang teman-teman sudah daftarkan di TikTok sebelumnya. Oke. Cara ganti ke bahasa Indonesia bagaimana? Di sini saya pakai translate sih, ya, translate-nya dari browser. Yes, sudah keluar halaman seperti ini, teman-teman. Otorisasi. Yuk, siapa yang sudah masuk ke halaman otorisasi? Sudah, oke. Nah, jika sudah, silakan scroll ke bawah, teman-teman. Di sini ada tombol otorisasikan, ya. Di bagian bawah itu ada tombol otorisasikan. Nah, silakan teman-teman klik tombol merah yang di bawah, otorisasikan. Klik. Yes. Setelah diotorisasikan, maka berikutnya teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini, ya. Kalau seandainya ada
informasi kontak, teman-teman bisa masukkan alamat email yang didaftarkan. Teman-teman apakah terbuka halaman seperti ini atau langsung ke dashboard tadi? Dashboardnya TikTok Shop. Ada yang minta verifikasi nggak? Oke, punya saya minta verifikasi sebentar, saya akan masukin dulu. Ini kalau verifikasi masukin alamat emailnya ya. Oke, langsung ke dashboard. Oke, karena punya saya tadi bolak-balik keluar masuk ya. Oke, sebentar. Oke ya, saya akan minta otorisasi dulu. Kok saya diminta kapan tanggal lahir? Ya, kasih aja Bu tanggal lahirnya Bu. Nanti siapa tahu dikasih kado ulang tahun ya. Oke. Saya cek dulu email, apakah sudah dapat email dari pihak. Nah, ini ya, saya sudah dapat. Oke, 276439. 276439. Oke. Lanjut dengan apa, Mas? Google FB. Tadi akunnya pakai apa, Pak? Daftarnya, Pak Didi. Akun TikToknya tadi daftarnya pakai apa di awal? Pakai Google kan? Oke, saya diminta kode verifikasi. Yes, kalau diminta kode verifikasi, masukin alamat emailnya. Lalu klik kirim verifikasi. Supaya nanti dapat kode verifikasi di email. Nah, yuk. Sampai di sini, siapa yang sudah berhasil masuk ke TikTok Shop Seller Center? Sudah berhasil? Oke. Saya daftar pakai Google, diminta konfirmasi dengan nomor telepon. Oke. Ada nomor teleponnya nggak tadi yang dipasang di TikTok? Kalau sudah masuk ke halaman seperti ini, sudah berhasil, teman-teman. Nih ya. TikTok Shop Seller Center. Oke, sudah berhasil ya. Yes. Saya belum berhasil TikToknya. Oke. Yes, sore. Berhasil. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk ke halaman seperti ini, ya, bagi teman-teman yang sudah masuk ke halaman seperti ini, maka ada proses lanjutan yang perlu teman-teman lakukan. Apa saja? Yang pertama, di sini ada verifikasi dokumen. Ya, ada verifikasi dokumen, silakan scroll ke kanan, teman-teman. Silakan diunggah dokumennya. Oke. Yes. Lupa email didaftarkan karena dulu anak yang daftarkan. Oke. Di Gmail tidak ada. Nah, sudah diklik kirim verifikasi belum? Klik dulu kirim verifikasi. Setelah masukin alamat email, di bawahnya itu diklik kirim verifikasi. Baru nanti akan masuk email ke email yang tadi sudah dituliskan. Oke, berarti tidak sinkron tuh, Mr. John. Berarti tidak sinkron datanya. Kampanye di TikTok itu gimana cara ikutinnya ya? Kampanye di TikTok yang mana? Yang atas ini. Cek aja fiturnya di sini ya teman-teman ya. Klik aja di sini. Oke. Nah teman-teman, jadi silakan unggah dokumen ya. Bagi teman-teman silakan unggah dokumen KTP. Nah, pada saat teman-teman klik unggah dokumen, teman-teman tinggal pilih di sini. Jenis bisnisnya bisnis apa? Bisnis perorangan atau bisnis korporasi. Kalau pribadi ya silakan pilih bisnis perorangan. Kemudian masukin nama toko teman-teman semuanya. Ya, berikutnya silakan pilih mau upload KTP atau menggunakan paspor. Ya, tidak bisa menggunakan buku nikah. Ya, jadi pakai KTP atau paspor atau SIM juga nggak bisa teman-teman. Selanjutnya silakan pilih tambahkan file. Ingat ya teman-teman ya, hati-hati dalam penulisan di sini nama toko dan sebagainya, karena ini nggak bisa diganti teman-teman. Ya, karena nggak bisa diganti. Jadi penggunaan nama tokonya harus teman-teman pastikan ejaannya harus sesuai. Oke. Kalau TikTok anak KTP pakai ortu bisa, ya saran saya akunnya yang didaftarkan akunnya orang tua teman-teman. Jadi nama orang tua, nanti yang isi data-data ini orang tua semua.
yang jalankan nanti anaknya, kan bisa seperti itu. Oke. Bila punya 2 akun TikTok Shop bisakah? Bisa, tapi namanya harus beda. Ya, emailnya juga beda, teman-teman. Satu email hanya satu ya. Waduh, verifikasinya belum masuk. Masa sih belum masuk? Saya cepat kok tadi. Jadi setelah masukin alamat email, pastikan emailnya itu sama dengan akun TikTok-nya ya. Pastikan emailnya sama dengan akun TikTok-nya, lalu klik kirim verifikasi. Oke, dokumennya sama bisa kah? Dokumennya sama bisa. Oke. Ya, jadi pastikan di sini teman-teman pilih. Kalau teman-teman pilih korporasi, maka ada dokumen perusahaan yang perlu teman-teman lampirkan. Nah, ya NIB, nomor induk perusahaan, nomor induk usaha. Ya. Oke. Caranya supaya saat live banyak yang nonton. Kasih giveaway. Ya, kasih giveaway bagi orang-orang yang nge-share. Bagi orang-orang yang nge-share untuk live-nya teman-teman kasih giveaway. Itu cara pertama, teman-teman. Supaya mendapatkan market yang banyak. Setelah itu ke depan teman-teman nggak perlu lakukan itu, ya. Giveaway apa, Bang? Giveaway itu seperti ini loh, apa? Bagi-bagi pulsa contohnya, ya. Door prize lah kita bilangnya. Oke. Mas, kenapa ya toko saya Universitas Penjual muncul sendiri? Oh ya, itu bimbingan. Universitas Penjual itu bimbingan dari TikTok. Kalau teman-teman ingin fokus membesarkan TikTok shop-nya, dari pihak TikTok sendiri ada materi-materi yang bisa teman-teman ikutin. Jadi bisnisnya produk seperti Oriflame itu masuk pribadi aja, teman-teman kan sebagai agen. Betul ya? Oriflame itu sebagai agen atau pemilik perusahaannya? Oke. Agen, ya kalau agen pribadi aja teman-teman. Oke. Kode verifikasi apakah berupa nomor yang dikirim melalui Gmail? Ya, seperti ini. Ini yang saya tunjukin kode verifikasi yang dari TikTok. Mana tadi? Nah, seperti ini nih. Kode. Nih. Nah, ini. Ya. Seperti ini kodenya. Oke. Kalau affiliate di TikTok syaratnya apa? Nggak ada syarat. Affiliate di TikTok teman-teman sudah buka toko di sini, sudah punya TikTok Shop di sini, ya sudah disetujui pengajuan dari TikTok Shop-nya, maka nanti akun teman-teman di sini akan muncul, ya akun teman-teman di sini akan muncul gambar toko. Nah, akan muncul gambar toko di sini. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan akun saya yang ada tokonya. Bentar, mudah-mudahan bisa di sini. Oke. Nah, unggah dokumennya di mana, Mas? Bentar. Ini mudah-mudahan bisa kebuka. Oh, ini akun saya yang satu lagi nih. Sebentar, saya akan log out dulu. Ini akun saya yang satu lagi, tambahkan akun dulu. Oke. Bentar ya, saya akan login ke akun saya yang satu lagi. Bentar. Oke. Kalau punya 2 akun TikTok Shop, apakah rekening harus 2 apa tidak bisa 1 rekening? Oke, satu-satu. Mas, kalau mau belajar lagi dari rekaman yang malam ini, jelaskan bagaimana maksud saya lewat apa. Oh, nanti ada ininya, ada rekaman yang hasil rekaman malam ini, itu nanti akan saya share di grup TikTok ya. Grup TikTok. Saya akan share di situ. Rekaman malam ini. Oke, sebentar saya masukin password dulu. Oke. Mau verifikasi tapi nomor telepon sudah digunakan, diganti ya. Nah, ini ya contoh teman-teman. Contohnya ini. Kalau sudah teman-teman nanti disetujui ya.
Kalau teman-teman sudah disetujui, nanti akan muncul gambar toko di sini, teman-teman. Nah, ini ada gambar toko. Ini ya. Ini akun TikTok saya yang satu lagi, teman-teman. Ini ada gambar toko, teman-teman tinggal klik gambar toko di sini. Maka nanti teman-teman akan muncul yang teman-teman sudah upload. Nih ya, ini produk yang sudah teman-teman upload. Oke. Kemudian nanti teman-teman kalau seandainya mau masuk ke TikTok Shop lagi, tinggal diklik aja di sini. Kalau mau masuk ke TikTok Shop, tinggal masuk ke sini. Ini contoh ya, saya klik masuk di sini. Nah, teman-teman tinggal nanti masukkan produk. Kalau seandainya teman-teman tidak punya produk, mau jadi affiliate, teman-teman tinggal pilih produknya yang mau dipasang apa. Tapi kalau teman-teman punya produk sendiri, tinggal dipasang manage produk di sini. Nah, manage produk, klik tambahkan produk. Cara masukin link di profil, Kak. Kalau masukin link di profil itu nanti ada syaratnya, teman-teman. Ya, belum bisa sekarang. Nanti followernya tambahin dulu aja. Oke. Saya sudah buka linknya untuk masuk TikTok. Disuruh menggunakan undangan 120.000, saya skip langsung unduh TikTok, malah disuruh ngundang teman. Dan akan dapat yes. Itu untuk pengguna baru, Bu Ana. Untuk pengguna baru dari TikTok biasanya ada kontes seperti itu. Ya, tidak semua akun bisa mendapatkan itu. Biasanya akun-akun baru dapat. Ya, kontes dari TikTok itu adalah mengundang rekan untuk menginstal aplikasi TikTok, maka pengundangnya dapat komisi. Itu program referral dari TikTok sendiri. Cara unggah gambar KTP. Oke, cara unggah gambar KTP kita kembali lagi ke sini. Unggah gambar KTP setelah teman-teman masukin data di sini, pilih tambahkan file. Ya, sebentar. Bisnis perorangan. Ini, klik tambahkan file di sini. Nanti teman-teman akan masuk ke file yang ada di handphone. Silakan siapkan filenya ya. Teman-teman nyimpen KTP-nya di mana itu tolong disiapin. Nanti tinggal di-upload di TikTok. Oke. Untuk satu toko lebih dari satu produk bisa ya? Bisa banget. Ya, nggak ada batas. Teman-teman mau dicampur produk afiliasi sama produknya sendiri juga bisa. Maaf, saya mendapat kode verifikasi dari Cbank. Apakah itu benar? Cbank? Nggak tahu kalau Cbank ya. Harusnya dari TikTok sih. Harusnya dari TikTok. Bukan mungkin. Oke, siap. Silakan lanjutkan teman-teman yang masih di perjalanan. Oke. Saya sudah pernah upload produk lewat link di TikTok Shop, tapi belum muncul gambar keranjang TikTok Shop. Sudah pernah upload produk, coba cek pastikan akunnya sama. Jangan-jangan akunnya berbeda lagi. Harusnya kalau sudah disetujui, jadi gini teman-teman. Proses verifikasi itu kan membutuhkan waktu 14 hari. Ya, setelah teman-teman upload semua data. Jadi kan setelah teman-teman di sini upload data, ya, teman-teman di sini perlu melakukan hal yang lainnya. Apa itu? Nih, tambahkan produk pertama, ya kan? Tambahkan produk pertama di sini, tambahkan produk. Kemudian tautkan rekening bank. Nah, ini bisa teman-teman lakukan nanti pada saat teman-teman selesai untuk upload. Tapi proses verifikasinya membutuhkan waktu 14 hari kerja. Setelah selesai disetujui, baru deh nanti akun TikTok teman-teman akan muncul logo keranjangnya. Gitu. Ya, bisa. Kalau nama nggak sesuai KTP, bagaimana Mas Diki? Kalau bisa disamain. Ya, kalau nama toko nggak ada masalah. Tapi nama identitasnya samakan aja untuk mempercepat proses verifikasi. Oke, siap. Nanti saya kirim videonya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi langkahnya cuma seperti itu ya, teman-teman ya. Setelah teman-teman melakukan verifikasi, teman-teman nanti akan bisa muncul produknya di dalam TikTok-nya sendiri. Ya, jadi harus lolos dulu verifikasinya. Kalau nggak lolos, teman-teman atau mungkin uploadnya kurang jelas dan sebagainya, teman-teman disuruh ngulangin nantinya. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari kerja. Baru teman-teman setelah disetujui maka akan muncul di sini nih. Nah, toko teman-teman semuanya akan muncul di sini. Ya, di sebelah kiri ini teman-teman. Ini contoh saya upload kaosnya kelas Diki Jos ya, teman-teman yang mau order silakan, ini ada di TikTok Shop saya. Nah, di sini nanti akan muncul di sini ya,
toko teman-teman akan muncul di sini. Nah, ini tokonya muncul. Teman-teman ingin menambahkan produk, tinggal klik di sini nanti masuk. Ya, baik itu produk affiliate ataupun produk dari teman-teman sendiri. Oke. Nanti pada saat teman-teman live, ya teman-teman atau posting video, teman-teman bisa menambahkan produk ini. Produk ini bisa teman-teman tambahkan di setiap video yang teman-teman upload. Oke. Kalau dari TikTok biasa mau buka TikTok Shop, pilih menu yang mana? Kalau TikTok Shop itu masuk yang tadi seller.id. Ya, seller ID masuknya ke situ. Saya udah masuk TikTok Shop tapi belum unggah dokumen. Oke, tinggal diunggah aja. Oke. Produk saraf pertanian masuk ke kategori apa, Kak? Kalau kategorinya bisa perdagangan langsung nggak apa-apa. Ini jual produk kan? Jual produk kan? Oke. Boleh nggak video kita masak-masak tapi TikTok Shop-nya beda? Ya boleh saja. Kalau konten teman-teman sama produk yang dipasang di sini kan boleh berbeda. Tapi teman-teman, bagaimana caranya teman-teman mempromosikan produknya? Salah satunya kan dari video konten teman-teman. Kalau videonya nggak nyambung, teman-teman nanti bingung. Ini contoh teman-teman videonya tentang masak. Tapi yang dijual bukan tentang ini, yang dijual bukan tentang masakan. Nah, tapi teman-teman jualnya mungkin tentang furniture, kan nggak nyambung teman-teman. Ya, kecuali memang fokusnya teman-teman ke furniture, baru deh silakan upload itu. Oke, untuk upload KTP apakah tampak atau bisa dilihat semua orang karena sangat rawan. Sekarang kan zamannya online semua. Kalau upload KTP itu langsung ke servernya pihak TikTok ya. Jadi datanya Bu Susiana itu langsung masuk ke TikTok untuk diverifikasi. Seperti itu. Pak, biasanya di awal saya pesan di TikTok Shop murah, tapi pas udah lama pesan harganya makin naik. Ya, biasanya untuk seller-seller baru teman-teman, penjual-penjual baru, TikTok itu memberikan promo yang menarik. Yang kedua, bagi akun-akun baru itu akun-akun pengguna TikTok, itu biasanya TikTok akan ngasih promo spesial. Biasanya bonus free ongkir, contohnya, itu biasanya dikasih. Nah, setelah itu, akan naik lagi, harganya akan normal biasanya, teman-teman. Oke? Yes. Saya pesan di TikTok Shop. Ya, betul, seperti itu memang rata-rata ya. Oke. Nah, ya, jadi proses untuk membuat TikTok dan TikTok Shop seperti itu, langkah yang perlu teman-teman lakukan di akhir adalah menunggu proses verifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka teman-teman sudah bisa untuk berjualan di TikTok. Nah, perkembangan ke depannya seperti apa? Nanti teman-teman share ya. Teman-teman setelah upload dokumen dan sebagainya, nanti di-share di grup, supaya nanti kita bisa pantau teman-teman siapa saja yang sudah berhasil disetujui akun TikTok Shop-nya. Oke, teman-teman? Yes, sampai di sini teman-teman. Siapa yang merasa dapat manfaat ikut kelas malam hari ini, coba tuliskan di kolom komentar saya. Yes, oke. Nah, teman-teman, jangan lupa nanti pada saat teman-teman sudah berhasil untuk membuat TikTok Shop-nya, nah teman-teman, banyak hal yang perlu teman-teman lakukan berikutnya. Apa itu? Konsisten upload, ya. Tawarkan produknya. Jadi jangan hanya diposting doang. Produk-produk teman-teman jangan hanya diupload doang, tapi promosikan teman-teman. Promosikannya bagaimana teman-teman? Buat konten ya, buat konten tentang produk yang teman-teman jual saat ini, lalu upload ke TikTok. Teman-teman melakukan live ya, siaran langsung, tapi memang harus 1000 minimal ya. Makanya teman-teman PR-nya adalah naikin dulu tuh jumlah followernya, supaya nanti teman-teman bisa melakukan live TikTok. Kalau sudah bisa live kan paling nggak teman-teman bisa jualan secara langsung kepada orang-orang di luaran sana. Jadi konsepnya demikian teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah bersusah payah bikin akun TikTok ini, tapi teman-teman tidak rawat nih tokonya. Nah, sekarang ini bisa dikategorikan gampang ya bikin toko, teman. Makin lama semakin banyak orang yang jualan di TikTok, ya, maka di sini bisa jadi aturan dari TikTok akan semakin ketat lagi. Oke? Lagi dari awal, ya nggak apa-apa teman-teman. Nanti yang penting teman-teman saya harapkan membuka diri untuk menerima hal-hal baru ya, menerima hal-hal baru, maka insya Allah nanti teman-teman akan bisa cepat
untuk menguasai apa yang akan teman-teman pelajari. Oke. Tapi gara-gara salah email jadi telat, nggak apa-apa Bu Susiana. Nanti diulang lagi pasti bisa. Oke. Yes. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, saya cek dulu teman-teman siapa yang mau belajar untuk membuat video atau ngedit video di TikTok? Siapa yang mau belajar? Oke. Yes. Nah, teman-teman, untuk belajar video editing di TikTok, kebetulan hari Sabtu besok teman-teman, saya mengadakan kelas untuk pembuatan video, ya video promosi di TikTok teman-teman, dan itu kelasnya jam 7:30 malam, tapi mohon maaf teman-teman, kelas ini saya batasi pesertanya. Boleh saya menginformasikan program itu kepada teman-teman semuanya? Oke. Karena kalau video editing ini kan prakteknya perlu pelan-pelan teman-teman, makanya saya batasi pesertanya ya. Baik, kalau 200 orang semua belajar video editing, saya yakin teman-teman nggak akan bisa nangkap semuanya. Makanya saya batasi pesertanya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman saya informasikan, saya minta izin untuk menginformasikan program belajar video editing untuk TikTok ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan share dulu, teman-teman. Ini khusus bagi teman-teman yang memang butuh ya, butuh pembelajaran ini, teman-teman boleh untuk ikut serta. Nah, teman-teman, saya informasikan, jadi kita ada program untuk belajar editing video khusus konten teman-teman. Itu nanti dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022. Pelaksanaannya jam 7:30 malam hingga jam 10. Ya. Apa saja nanti yang teman-teman akan pelajari, teknik editing, bagaimana ngedit video untuk keperluan di TikTok, teknik mengambil project, ya, kemudian teknik membuat video promosi di TikTok, mengelola video green screen, kemudian teknik menjadi TikTokers pemula, sama teknik memilih konten. Itu yang nanti akan dipelajari di hari Sabtu. Teman-teman, saya mohon maaf karena hari Sabtu ini saya batasi pesertanya. Jadi di sini bagi teman-teman yang konsisten, teman-teman di sini ada investasi yang perlu teman-teman siapkan. Bagi teman-teman yang mau ikut di hari Sabtu ini, teman-teman, berapa investasi yang perlu teman-teman siapkan? Untuk investasi yang perlu teman-teman siapkan belajar hari Sabtu, teman-teman untuk kelas ini saya buka untuk private. Ya, untuk private itu hanya 1 orang, teman-teman, itu harganya 575. Tapi bagi teman-teman di Sabtu besok saya buka untuk 10 orang. Ya, untuk 10 orang yang mau ikut di hari Sabtu besok, saya kasih harga khusus nih, teman-teman. Harga khusus di sini, teman-teman, saya berikan harga cuma 78.000. Teman-teman siapa yang mau ikut? Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut, saya akan kasih linknya, ya, linknya untuk pendaftaran, teman-teman. Oke, link untuk pendaftarannya sudah ada nggak Bu Novita? Nyimpen nggak Bu Novita? Sebentar saya cari dulu. Oke, kalau belum, ini. Nah, ini Sudah, sudah ada. oke. Saya akan kasih. Siap. Oke ya, teman-teman, ini linknya. Saya akan kasih di kolom chatting ya, teman-teman ya. Ini linknya untuk pendaftarannya, teman-teman. Saya mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa terdaftar karena sudah penuh kuotanya. Oke. Pengen ikut tapi belum paham apa. Teman-teman, hari Sabtu ini kita fokusnya ngedit video ya. Fokusnya ngedit video. Dan kabar baiknya, pada saat teman-teman tergabung di kelas ini, ya kelas editing video ini, teman-teman cukup investasi sekali, tapi boleh ikut berulang kali setiap kelas ini diadakan kembali. Ya, jadi setiap kelas editing video TikTok ini diadakan lagi, teman-teman sebagai alumni di kelas ini boleh ikut berulang-ulang tanpa perlu investasi lagi. Jadi, bagi yang malam hari ini hadir, yang sudah alumni kelas editing video ini, teman-teman boleh ikut ya di hari Sabtu besok, seperti itu. Oke, ini ya linknya teman-teman untuk pendaftaran, daftar kelas editing video TikTok. Aplikasinya apa yang akan dipergunakan? Untuk aplikasi editing yang akan dipergunakan menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, itu teman-teman linknya. Saya akan kasih tunjuk bagaimana cara untuk mendaftarnya. Teman-teman, silakan klik link yang saya bagikan di kolom Zoom. Oke. Pada saat teman-teman klik, maka otomatis teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Betul ya? Teman-teman masuk ke halaman seperti ini, pastikan harga promo ya teman-teman ya. Kalau harganya 575, teman-teman skip aja.
pastikan yang muncul di sini harga promo. Kemudian silakan klik tombol beli. Oke. Setelah klik tombol beli, oh sebentar. Kenapa tidak nih? Oke, sebentar ya. Klik tombol belinya nggak mau ya? Sebentar. Bentar, saya coba foto dulu. Oke, mohon maaf teman-teman.